Assalamualaikum akhi ukhti. Ambil Al-Quran, mari mengaji. Ketemu lagi sama channel ini. Selamat datang di Kartika Sustri. Jalan-jalan ke Palembang, lupa membeli kemplang. Penonton YouTube yang Allah sayang, please like, comment, and subscribe sekarang. Buah duku, buah rambutan dimakan monyet di tengah hutan. Saudara-saudara yang cari hiburan, klik YouTubeku, lanjut nonton. Makan tempoyak tengah dalu, sambal terasi enak rasanya. Bagi kamu yang sudah subscribe aku doakan semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua yang ada di rumah? Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Sustri Kartika. Kita akan belajar tematik. Tapi hari ini kita sudah dengan tema baru, subtema 3 pembelajaran 1. Nah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran, hal yang paling penting kita lakukan adalah berdoa. Maka dari itu, mari bersama-sama kita memulai pembelajaran dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Ananda, lanjut kita pembelajaran tematik. Silakan pegang bukunya masing-masing di rumah. Kita akan belajar tematik subtema 3 pembelajaran 1. Apa tema besarnya? Masih hidup rukun. Tapi kali ini kita sudah belajar bagaimana hidup rukun di sekolah. Nah Ananda, Ustazah punya cerita. Lihat di bukunya sekarang ya. Pada halaman 85. Nah, kita belajar halaman 85. Ini adalah cerita tentang Ino dan teman-teman. Tapi sekarang Inonya di mana? Di sekolah. Di sekolah bagaimana kita menjaga kerukunan bersama temannya di sekolah, bagaimana supaya tidak bertengkar, supaya selalu damai, juga saling tolong menolong ketika di sekolah, baik dalam belajar maupun ketika bermain pada jam istirahat. Nah oke Ananda, dengarkan Ustazah akan membaca ceritanya. Rukun dalam melaksanakan piket. Siapa yang sudah pernah dapat giliran piket kelas? Ya, siapa? Angkat tangannya. Nah, sekarang anak kelas 2 pasti harus mulai belajar saling membantu dan hidup rukun ketika di sekolah. Salah satunya bekerja sama saat dapat jadwal piket kelas. Nah, nanti Syaf sama Azam dapat jadwal piket, nggak boleh berantem, harus saling membantu. Satu buang sampah, satu nyapu, nanti teman yang lain merapikan meja masing-masing. Seperti contoh berikut, ini Ino, kata si Ino dan teman-teman. Hup hup hup. Ino berlari menuju sekolah. Hari ini Ino mendapat tugas piket, namun Ino terlambat bangun. Di gerbang sekolah Ino bertemu Pak Kadir, penjaga sekolah. Segera masuk ke kelas Ino. Teman-temanmu sudah menunggu. Baiklah Pak, jawab si Ino. Ino sudah terlambat ya nak. Di kelas, Yoga dan Dina sudah bekerja. Ino meminta maaf pada Yoga dan Dina. Yoga dan Dina memaafkan Ino. Ino, tolong bantu aku menyapu, kata Dina. Baiklah, jawab Ino. Ino segera membantu Dina dan Yoga. Masih ada lagi. Mereka kerjakan tugas piket dengan rukun. Mereka berbagi tugas piket. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Kelas pun menjadi bersih. Nah Ananda, kita tadi sudah bercerita tentang bagaimana hidup rukun ketika bekerja sama di kelas dalam waktu piket kelas. Ada yang menyapu, ada yang merapikan yang lain, ada kerjaan yang lain. Itu adalah contoh daripada hidup rukun di sekolah. Perlu digarisbawahi, sekarang kita akan belajar kata perintah. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana mengajak temannya, ayo belajar, ayo bermain.
ayo masuk kelas, itu adalah kata ajakan. Sekarang ini ada kalimat perintah. Perintah itu nak yang diminta oleh temannya atau gurunya atau orang tua dan yang lain, dan kita sebagai yang diberi perintah harus mengerjakan. Contohnya seperti apa? Tadi Pak Satpam memerintahkan kepada si Ino untuk masuk kelas. Bagaimana kalimatnya? Ino, segera masuk ke kelas. Nah, berarti itu adalah kata perintah. Atau bisa juga temannya si Ino bilang apa tadi kepada Ino, si Dina tadi? Ino, tolong bantu aku menyapu. Itu adalah perintah. Artinya kita harus mengerjakan perintah. Misalnya ibu guru meminta kita untuk mengerjakan pekerjaan mengambil sampah. Tolong sampah dibersihkan. Tolong jaga kebersihan kelasnya. Itu adalah perintah dari yang lebih tua atau dari orang lain kepada kita. Maka kita harus mengerjakannya. Ini juga contoh daripada kita harus menjadi anak yang rukun. Nah, itu adalah kata perintah. Bisa contoh lain. Tolong buka pintu. Tolong jangan ribut. Nah, itu adalah contoh dari kalimat perintah. Tapi Ananda, sebagai sopan santun kita, sebelum kita meminta tolong dengan orang lain, gunakanlah kalimat tolong. Tolong tutup pintu. Tolong jangan ribut. Tolong ambilkan sampah. Tolong ambil sampah. Nah, atau tolong buang sampah. Misalnya Ustazah minta tolong sama si Pira, tolong Ustazah angkat meja. Angkat meja. Tolong Ustazah angkat buku. Tolong Ustazah kumpulkan buku dan yang lainnya. Itu adalah daripada kalimat perintah. Mari Ananda kita belajar bagaimana menggunakan kata perintah yang baik supaya kita tidak merasa menjadi hebat sendiri, tapi kita butuh orang lain untuk meminta tolong. Nah, Ananda selanjutnya mari kita kerjakan latihan berikut halaman 86. Oke, lihat pada halaman 86 berikut ini dikerjakan di buku tematik. Sekarang lanjut lihat pada halaman 87. Bagaimana halaman 87? Ini adalah bagaimana berhitung. Nanti kita lanjutkan bagaimana menjumlahkan nilai atau angka-angka berikut masih dengan ratusan, puluhan, dan satuan. Ino dan Yoga, Ari juga selalu hidup rukun dan bermain bersama. Saat jam istirahat, mereka bermain kelereng. Mereka bermain kelereng di halaman sekolah. Ino membandingkan jumlah kelereng dengan teman-temannya. Setelah dihitung, kelereng Ino ada 125 butir. Di rumah Ino masih memiliki 252 butir kelereng. Jadi, berapakah kelereng yang ada dimiliki Ino? Berarti sekarang kita belajar bagaimana menjumlahkan, menambahkan jumlah kelereng Ino yang ada di rumah maupun di sekolah. Sekarang Ustazah punya dua cara. Bagaimana menjumlahkannya? Ada cara yang panjang, ada juga cara yang simple. Lihat sekarang di papan tulis. Anda sekarang kita udah lihat ke papan tulis. Ini adalah bagaimana menghitung jumlah kelereng Ino dengan dua cara. Ustazah punya cara yang bersusun panjang, kemudian juga bersusun pendek. Sekarang lihat yang ini. Ustazah akan ajarkan dulu cara bersusun pendek. Kembalikan ke sini. Sekarang Ustazah punya kelereng Ino. Kelereng Ino di rumah, di sekolah ada 125 butir. Kemudian di rumah ada 252 butir. Nah, Ananda, sekarang kita pisahkan dulu. Yang mana ratusan, puluhan, dan
satuan. Ini 125 ratusan, puluhan, satuan. Perhatikan ke sini, ini adalah cara bersusun panjang menjumlahkannya. Nah, 1 ratusan, 2 puluhan, dan yang ketiga satuan. Ini 5 satuan. Kemudian 252 juga begitu. 2 ratusan, 5 puluhan, dan juga 2 terakhir adalah satuan. Sekarang bagaimana kita menjumlahkannya? Dan berhentilah aku dari tadi. Aku makan ini batuk. Mana minum aku Nah, sekarang lihat ke sini nah. Ini ada 100, ratusan tadi ada 2. 100 dengan 2. 100, 200 jadi 300-an. Kemudian ini ada 2 puluhan dan 5 puluhan. 2 ditambah 5 jadi 7. Lalu satuan yang ini 5 ditambah 2 jadi 7. Hasilnya ini adalah cara memanjang. Jadi 125 ditambah 257 hasilnya 377. Nah, Ananda, ini adalah cara bagaimana kita menjumlahkan tetapi dengan menghitung. Dipisahkan dulu ratusan, puluhan, dan satuan. Ananda bisa dipahami. Sekarang kita lanjut dengan langkah kedua, ya. Sudah hapus dulu. Nah, Ananda tadi sudah belajar bagaimana cara pertama untuk menjumlahkan dengan cara yang panjang. Sekarang Ustazah punya cara yang lebih pendek, yaitu dengan mengelompokkan mana ratusan, puluhan, dan satuan tapi langsung ke bawah. Caranya ada pertama. Jumlahnya kita ketahui dulu, 125 ditambah 252. Ditulis dulu ratusannya. Ingat, ratusan di paling pinggir sebelah kiri dengan jumlah 02 di nilai belakangnya. Kemudian puluhan adalah nilai tengah dan satuan adalah nilai paling akhir. Sudah dijumlahkan ini dengan langkah pertama. Sekarang yang kedua, jumlahkan dengan nilai satuan terlebih dahulu. Lihat, kita punya satuan angka 5 dan juga angka 2. 5 ditambah 2 jadi 7, Ananda. Nah, sekarang sesudah dilihat dijumlahkan satuannya sudah ada. Kita lihat lagi langkah selanjutnya adalah menjumlahkan puluhan. Satuan sudah ada yang paling ujung. Kemudian yang puluhannya ada kelompoknya yang ini. 2 ditambah 5 7. Sekarang lihat yang belum ada. Ini dinilai ratusan. Lihat pada langkah terakhir. Langkah terakhirnya kita sudah tahu nilai angka 7 pada satuan. Kemudian angka 7 pada puluhan. Terakhir kita jumlahkan di ratusan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya sama, 377. Oke Nanda, itu adalah cara bagaimana kita berhitung menjumlahkan dengan cara yang panjang seperti tadi atau dikelompokkan menjadi cara lebih pendek. Sekarang supaya kita mudah mengingat dan lebih cepat pintar, kita kerjakan latihan. Nah, Ustazah punya latihan halaman 89. Halaman 89 silakan Ananda kerjakan di buku tulis dengan dua cara yang panjang dan juga cara yang pendek. Kemudian halaman 90 Ananda bisa mengerjakannya dengan menjumlahkan dengan cara yang pendek. Oke Ananda, demikian pembelajaran matematika. Nanti kita lanjut ke pembelajaran yang lain.
Nah, Ananda, kita sudah belajar berhitung matematika tadi. Sekarang, supaya kita nggak berpusing-pusing matematika, Ustazah akan belajar bagaimana mewarnai. Lihat halaman 91. Ino selalu rukun dan teman-teman. Ketika bermain tidak pernah bertengkar, tidak pernah ribut mainan dengan teman, rukun dengan teman, dan sangat menyenangkan. Maka bagaimana melihat permainan mereka? Bagaimana kehidupan mereka yang rukun di sekolah dan tempat bermain? Lihat di halaman 91. Sekarang tugasnya berarti Ananda silakan mewarnai sesuai dengan warna yang tepat. Mana warna pohon, warna baju, warna rambut, sepatu, dan lain-lain. Oke Ananda, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Subtema 3 pembelajaran 1 tentang bagaimana kalimat perintah. Kemudian berhitung menjumlahkan jumlah kelereng Ino. Lalu mewarnai daripada kegiatan Ino dan teman-teman di sekolah. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan berkah. Maka mari bersama-sama menutupnya dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.